Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Oke, terima kasih udah ngeklik video ini. Dan di video ini Fauzan akan sharing mengenai dasar logika, yaitu silogisme kategoris. Nah, apa sih sebenarnya silogisme kategoris itu? Kalau penasaran, ayo kita bahas. Oke, teman-teman, langsung aja kita mulai ke pembahasan tentang silogisme kategorik. Nah, di dalam silogisme kategorik kali ini, kita akan membahas mulai dari pengertian silogisme itu apa, pengertian silogisme kategorik itu apa, hukum silogisme kategorik itu, terus pola silogisme juga, dan contoh soal tentang silogisme kategorik. Baiklah, kita mulai dari slide pertama tentang pengertian silogisme. Apa sih itu silogisme? Kan? Silogisme adalah suatu argumen deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Jadi silogisme adalah suatu penarikan kesimpulan yang deduktif. Deduktif itu adalah dari umum ke khusus. Beda dengan induktif. Kalau induktif itu kan dari khusus ke umum. Jadi itu yang disebut dengan silogisme, penarikan kesimpulan yang argumennya itu deduktif, terdiri dari dua premis dan satu. Oke. Nah, kalau silogisme kategorik apa gitu kan? Silogisme kategorik itu adalah silogisme yang tiga proposisinya adalah proposisi kategoris. Posisi kategoris itu adalah yang terdiri dari subjek dan predikat. Itu disebut dengan proposisi kategoris. Nah, jadi ada tiga nih penyusun dari silogisme kategorik ini. Yang pertama ada premis mayor atau premis umum. Yang kedua itu premis minor atau premis khusus. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Karena juga penarikan kesimpulan kan. Contohnya ini, semua manusia mempunyai hidup. Itu premis mayornya, itu generalnya, umum. Premis minornya adalah Rudy adalah manusia. Jadi kesimpulannya adalah Rudy mempunyai hidup. Ingat, kesimpulannya itu pasti SP, pasti subjek dan predikat. Ini subjeknya Rudy dan predikatnya adalah mempunyai hidup. Kan? Nah, terus dan apa sih MP, SM, SP? M ini artinya middle atau terma tengah. Di mana terma tengah ini harus ada di antara premis mayor dan premis minor. Karena ini sebagai jembatan antara dua premis ini. Jadi di dalam kedua premis harus ada namanya terma tengah atau middle ini. Terus di mayor harus ada terma predikat gitu atau terma penjelas. Di premis minor harus ada terma subjek. Jadi kesimpulannya enak diambil subjek dan predikat. Paham? Semua paham. Lanjut. Nah, ini ada hukum silogisme kategorik. Jadi ini merupakan landasan atau dasar sebelum kita menyusun yang namanya silogisme kategorik. Yang pertama itu ada ketentuannya adalah apabila dalam satu premis partikular, maka kesimpulan juga harus partikular. Jadi kalau ada salah satu premisnya baik premis mayor atau premis minornya itu partikular atau menggunakan kata sebagian, beberapa, dan lain sebagainya, maka kesimpulannya itu harus juga menggunakan kata tersebut. Sebagai contoh, semua pesepak bola itu sehat. Sebagian manusia adalah pesepak bola. Jadi otomatis dong sebagian manusia itu sehat. Karena sebagian manusia itu adalah pesepak bola dan semua pesepak bola itu sehat. Jadi kayak gitu. Make sense lah ya gitu. Ini harus ada premis partikular dalam kesimpulan jika maksudnya harus ada terma ataupun kata partikular di kesimpulan jika salah satu premisnya itu menggunakan partikular juga. Nah, selanjutnya yaitu apabila salah satu premis negatif, maka kesimpulan harus negatif. Ini adalah pakem yang harus teman-teman ketahui gitu. Kalau membuat silogisme kategorik. Sebagai contoh, semua pedagang kaya. Sebagian maaf tipon ya. Sebagian manusia tidak kaya. Otomatis kesimpulannya apa? Sebagian manusia bukan pedagang gitu.
Karena di sini kan sebagai middle-nya adalah kaya sebagai terma tengahnya. Terus sebagai predikatnya adalah semua pedagang ataupun pedagang. Dengan subjeknya adalah sebagian manusia. Kesimpulannya adalah sebagian manusia kan pedagang. Jadi gitu teman-teman. Harus kalau ada premis negatif, kesimpulannya juga harus bersifat. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga. Kesimpulan tidak dapat diambil jika kedua premis partikular. Jadi kalau premisnya kedua-duanya partikular, nggak ada kesimpulan sebenarnya. Beberapa orang kaya itu pintar, beberapa pengusaha itu kaya. Kan seharusnya beberapa pengusaha itu pintar, sesuai dengan kaidah yang berlaku di silogisme kategorik. Tapi sebenarnya itu salah, teman-teman. Nggak ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Ini Voldan contohkan aja ya, misalnya seperti ini. Nih. Tadi kan beberapa orang kaya itu pintar. Jadi ini ada kaya dan pintar gitu kan. Cuma beberapa nih, berarti pertengahan lah ya kita anggap. Jadi beberapa orang kaya itu pintar. Selanjutnya premis minornya beberapa pengusaha itu kaya. Otomatis kita buat bulatan baru, pengusaha kaya. Kan tidak ada kesinambungan antara ketiga ini. Ya kan? Jadi nggak bisa diambil kesimpulan. Bisa diambil kesimpulan jika salah satunya universal, teman-teman. Misalnya, kita rubah coba. Beberapa orang kaya itu pintar menjadi semua orang kaya itu pintar. Otomatis yang ini bergabung. Karena semua kan, semua orang kaya itu pintar. Nah, kita tetap ini beberapa pengusaha itu kaya. Tetap beberapa pengusaha itu kaya. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil nih. Kesimpulannya adalah beberapa pengusaha itu pintar. Nah, ini baru benar. Ini baru benar. Kalau seperti yang awal tadi itu tidak ada kesimpulan, teman-teman. Nah, jadi syaratnya tidak boleh kedua premisnya partikular, harus ada yang universal. Oke, paham ya? Lanjut yang kedua, yang selanjutnya. Kesimpulan tidak dapat diambil jika kedua premis negatif. Jadi kalau kedua-duanya negatif, membingungkan dong gitu. Misalnya ikan bukan bunga, mawar bukan ikan. Terus kesimpulannya apa? Nggak ada kan? Jadi membingungkan. Jadi teman-teman kalau buat silogisme kategorik, nggak boleh kedua premisnya itu negatif. Karena nanti sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan. Nah, selanjutnya, yang kelima, salah satu terma tengah harus mencakup. Maksudnya bagaimana mencakup? Misalnya gini, bunga mawar berduri, bunga ini berduri. Otomatis kesimpulannya adalah bunga ini bunga mawar. Salah ini teman-teman. Kenapa salah? Karena bunga ini belum tentu bunga mawar. Ini itu bisa saja bunga melati, bisa saja bunga rafflesia, dan lain sebagainya. Jadi, masalahnya ada di kata ini. Harus jelas. Harus jelas, misalnya bunga melati, bunga Kamboja, dan lain sebagainya. Nggak boleh terma tengahnya ini membingungkan, harus pasti gitu. Jadi ini salah kesimpulannya ya teman-teman, bunga ini bunga mawar itu salah karena belum ada suatu kepastian di terma tengahnya gitu. Nah, yang keenam adalah terma tengah harus konsisten. Maksudnya konsisten gimana nih contohnya? Mawar adalah bunga, melati bukan bunga, melati bukan mawar adalah bunga, melati bukan mawar, melati bukan bunga. Kenapa ini tidak konsisten? Karena di awal, ini kan predikat, bunga ini sebagai predikat. Sedangkan di atas dia bersifat positif, di bawah kok tiba-tiba bersifat negatif gitu. Jadi tidak konsisten, ini tidak boleh dalam penarikan kesimpulan. Jadi ya terma tengah, terma ini harus konsisten dalam penyusunannya gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, terma tengah harus bermakna sama. Maksudnya gimana? Nih contohnya. Matahari adalah pusat tata surya. Roni berbelanja di matahari. Roni berbelanja di pusat tata surya. Kan nggak mungkin. Jadi Roni beranggapan matahari itu adalah tempat belanja.
Sedangkan pada premis mayornya matahari itu merupakan pusat tata surya. Jadi matahari di sini memiliki makna yang berbeda. Jadi itu nggak boleh teman-teman. Harus memiliki makna yang sama. Yang kedelapan yang terakhir sebenarnya ini basic sih, dasar gitu. Silogisme. Silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu terma, subjek, predikat, dan tengah. Seperti yang Fauzan sampaikan di awal tadi. Oke, tadi kan udah pengertian silogisme kategorik, hukum silogisme kategorik, dan selanjutnya kita akan membahas tentang pola dari silogisme kategorik. Pada dasarnya kan yang menyusun silogisme kategorik ini adalah 3 proposisi, yang ketiga-tiganya bersifat kategoris. 2 sebagai premis, 1 sebagai kesimpulan. Nah, ada lagi nih pola-pola, pembagian dari pola-pola umum tadi, ada pola-pola yang yang bisa menyusun dari silogisme kategorik ini. Apa saja itu? Yang pertama, teman-teman akan menemui pola seperti ini. Middle di premis mayor, middle dan predikat, di premis minor subjek dan middle, dan kesimpulannya pasti subjek dan predikat. Ini paling sering banyak nih pola seperti ini. Nah, pola seperti ini memiliki syarat teman-teman. Syaratnya adalah premis minor harus afirmatif dan premis mayor harus universal. Kombinasi ini sering menyusun kombinasi AAAA, EAE, EIO. Maksudnya gimana? AAAA itu kita udah belajar nih tentang AIEO. A itu afirmatif universal, I itu afirmatif partikular, E itu negatif universal, dan O itu adalah negatif partikular. Jadi di ketentuan ini, di pola ini akan membentuk salah satu bentuk kombinasi ini. Misalnya, contoh, semua binatang bernafas, kan? Semua binatang bernafas. Semua ini kita tengok syarat dulu ya. Berarti premis minor harus afirmatif. Kerbau adalah binatang. Ini afirmatif. Jadi syaratnya yang pertama betul. Yang kedua, premis mayor harus universal. Mayor harus universal. Betul, karena ada kata semua. Semua ini menggambarkan suatu kata yang universal gitu. Nah, kombinasinya betul nggak nih? Semua binatang bernafas. Semua binatang berarti universal dan afirmatif. A. Betul. Di A. Kerbau adalah binatang. Semua kerbau adalah binatang juga termasuk A. Jadi betul. Kerbau adalah bernafas. Jadi kesimpulannya juga afirmatif universal. Jadi betul dong. Nah, ini adalah salah satu pola yang akan menyusun silogisme kategorik. Polanya AAAA, polanya middle predikat, subjek middle, dan subjek predikat. Jadi AAAA ini, AE ini adalah merupakan yang kita pelajari kemarin. Universal partikular, universal, afirmatif universal, gitu dan sebagainya. Ini yang pola pertama, paham lah ya. Nah, yang kedua adalah predikat middle, subjek middle, dan subjek predikat. Kalau jumpa seperti ini, ada syaratnya. Salah satu premis harus negatif. Di sini ada nggak? Ada nih, premisnya berarti premis mayornya negatif nih, betul, salah satu. Dan premis mayor harus universal. Universal ini betul, tidak ada ini melambangkan keuniversalan gitu. Jadi tidak ada manusia yang terbang, betul dong gitu. Karena dia negatif dan premis mayor dan juga universal gitu kan. Dia negatif, universal lagi. Ini diambil semua nih di premis yang mayor ini. Yang kedua, burung itu terbang. Betul. Otomatis kesimpulannya juga harus negatif seperti hukum-hukum tadi. Kalau salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya juga negatif. Tidak ada manusia adalah burung. Maksudnya tidak ada manusia yang burung, disebut burung. Sama seperti tadi, biasanya kombinasinya adalah A, E, A, atau A, E, 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 I, O, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah middle predikat, middle subjek, kesimpulannya subjek predikat. Kalau jumpa seperti ini, syaratnya adalah premis minor afirmatif.
Jadi minornya afirmatif. Betul nih, positif ya kan? Kesimpulannya partikular. Jadi kesimpulannya harus partikular. Kita coba contohnya. Beberapa murid nakal. Beberapa murid nakal. Semua murid adalah manusia. Jadi beberapa manusia adalah nakal. Ya nggak sih? Karena uh, di ketentuan tadi beberapa kesimpulan harus menggunakan kata yang partikular beberapa. Jadi kita langsung ambil aja kata beberapanya. Beberapa, terus subjeknya adalah manusia, dan predikatnya adalah nakal. Langsung kita susun. Kombinasinya biasanya AI, AAI, IAI, AII. Betul nggak nih gitu kan? Beberapa murid nakal, beberapa berarti partikular, afirmatif, afirmatif partikular berarti I satu I. Nah, semua murid berarti semua universal berarti A nih. A. A. Terus beberapa manusia nakal, beberapa berarti partikular, nakal berarti I. Nah, terus nggak nih ada jadi teman-teman tengok dulu syarat yang ini, terus kalau mau buat silogismenya tidak boleh jauh dari kombinasi yang ini, AAI, AI, AII, dan nah selanjutnya adalah P predikat middle subject, dan subject predikat. Syaratnya apa Bang kalau ketemu pola seperti ini? Syaratnya apabila premis mayor afirmatif, afirmatif nggak nih mayornya? Ya nih. Terus premis minornya harus universal. Betul, universal tidak ada, berarti universal kan? Jadi betul, apabila premis afirmatif, premis minornya harus universal. Apabila premis minornya afirmatif, enggak, berarti ini enggak dipakai. Mungkin contoh yang lain bisa menggunakan, mungkin kalau teman-teman pakai minornya afirmatif, kesimpulannya harus partikular. Karena kita tidak menggunakan premis minor yang afirmatif, kita menggunakan premis minor yang premis mayornya yang afirmatif, bukan premis minornya. Berarti kesimpulannya tidak harus partikular seperti kesimpulan yang di atas. Gitu. Apabila salah satu premis negatif, premis mayor harus universal. Ada nggak nih premis yang negatif? Ada nih. Premis minornya negatif, berarti premis mayornya harus universal gitu. Ini kan apabila, kalau tidak ada ya tidak salah gitu. Nah, semua orang sombong adalah keras kepala, universal, afirmatif. Tidak ada orang yang keras kepala pun disenangi. Nih, udah betul ya? Apa namanya? Syarat-syaratnya udah betul. Jadi apabila premis mayor afirmatif, nih premis mayornya afirmatif, premis minornya harus universal, betul. Terus yang ini apabila salah satu premisnya negatif, ini ada nih yang negatif, premis mayornya harus universal, betul sekali. Oke. Nah, kalau untuk apa namanya, untuk pola mungkin sampai 4. Kita ke contoh soal. Bosan akan mencontohkan beberapa soal ya. 4 lah ya. Yang pertama itu, semua manusia makhluk berakal budi. Jadi, kita mencari premis minor. Di sini ada kesimpulan, jadi Afdan adalah makhluk berakal budi. Otomatis ini subjek. Jadi, Afdan. Dan middle-nya yang mana sih? Semua manusia. Berarti Afdan adalah manusia. Sehingga bisa tercipta kesimpulan seperti ini gitu. Dan adalah makhluk berakal. Kenapa Afdan makhluk berakal? Karena Afdan manusia. Karena manusia itu makhluk yang berakal. Oke. Nah, ini teman-teman boleh ngerjain. Kita lanjut ke contoh selanjutnya di halaman berikut. Nah, contoh yang mana ya? Yang ini aja deh.
Semua hewan herbivora gemar memakan tumbuhan. Sapi adalah hewan herbivora, jadi sapi gemar memakan tumbuhan. Betul nggak nih? Betul dong. Karena aku yang buat soal. Jadi tahu jawabannya. Oke, lanjut nih. Tadi udah. Yang ini deh. Sebagian tokoh masyarakat adalah narapidana. Sebagian tokoh masyarakat tidak disengaja. Jadi subjeknya adalah sebagian tokoh masyarakat ada nih, tidak disenangi. Berarti otomatis nanti di ujungnya tidak disenangi, tidak disenangi. Jadi apa namanya? Kesimpulan sih. Terma tengahnya tinggal kita naikkan ke atas. Narapidana, berarti semua, karena nggak boleh kan partikular keduanya, di semua narapidana tidak disenangi. Oh, gampang lah ya soalnya, jadi teman-teman bisa ngerjain nih. Asalnya juga ada nih. Silahkan di pause aja videonya. Oke, nah habis dah. Terima kasih. Mungkin saja penjelasan mengenai silogisme kategoris. Kalau ada yang belum paham atau mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum.